Hai hai hai, selamat siang. Kurang 4 menit lagi jam 12 kalau di sini. Menjelang siang. Masih tanggal 4 Maret. Tadi udah makan siang juga. Ini mau bacain lagi untuk teman-teman semua. Psikologi lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, aku bacain. Dengan judul Derita Orang Tua Tunggal. Kayak konsultasi kayak gitu sama Ibu Reni, psikolog. Dear Ibu Reni, saya ibu dari seorang anak laki-laki usia 3,5 tahun. Anak ini saya dapat dari pernikahan kedua saya. Pernikahan pertama yakni ketika saya berumur 31 tahun dengan duda cerai berumur 60 tahun. Selama 5 tahun kami hidup bahagia walau tak mungkin punya anak karena beliau sudah vasektomi. Vasektomi itu kayak udah steril. Jadi udah dipotong itu saluran spermanya. Suami yang anggota DPRD di kota X meninggal karena kecelakaan dalam perjalanan dinas. Karena rumah yang kami tinggali adalah milik anak tiri saya, setelah suami meninggal saya pindah ke rumah saudara. Menurut anak-anak almarhum, saya tidak berhak menerima warisan karena tidak punya anak darinya. Saya terima dengan lapang dada ya Bu, padahal saya tahu almarhum punya berhektar-hektar tanah dan kebun dari orang tuanya. Lalu saya bekerja lagi di perusahaan kontraktor milik teman saya, walaupun gajinya kecil, tapi sambil menghibur hati, sedangkan untuk menyambung hidup ada sedikit tabungan dan perhiasan. 15 bulan setelah suami meninggal, saya bertemu jodoh dan menikah lagi. Dan alhamdulillah langsung hamil, Bu. Suami saya dari kota J dan pada awalnya sampai dengan anak saya lahir, mertua saya tak setuju mendapat menantu saya. Saya dianggap tidak pantas mendapat putranya yang pintar, sedang menyelesaikan S2. Berdarah biru dan almarhum bapak mertua juga orang yang berpangkat. Jadi saya tetap tinggal di kota X sampai menjelang melahirkan dan suami datang pada akhir pekan. Sampai kini suami masih menganggur. Jadi sejak menikah saya hidup dengan uang sendiri. Juga pada masa-masa kehamilan, tabungan dan perhiasan saya jual sedikit demi sedikit karena saya sudah berhenti bekerja sejak hamil muda karena saya ingin merawat sebaik mungkin bayi saya. 2 bulan menjelang melahirkan, saya pulang ke orang tua di kota P. Suami baru bekerja setelah anak saya berumur 2 tahun dan saya diboyong ke rumah ibu mertua. Tetapi pekerjaan suami hanya kontrak 10 bulan dan tidak diperpanjang lagi. Saya pun kembali tinggal dengan orang tua. Berkali-kali suami dipanggil tes kerja, tapi tidak pernah lolos. Padahal prestasi akademiknya bagus loh Bu. IP-nya di atas 3, gelarnya insinyur MBA dengan bahasa Inggris yang bagus. Tapi nasib baik nyatanya belum datang. Untuk menyambung hidup saya dan anak, sudah banyak barang yang terjual. Saya suka buat kue-kue, tapi kanan kiri saya udah banyak menjual macam kue kering hanya laku kalau lebaran. Ibu Reni, sebentar lagi anak saya sekolah. Ibu pasti tahu kebutuhan punya anak balita. Saya kewalahan, Bu. Perkembangan anak saya sangat cepat, tapi di antara temannya ia terlihat minder. Mainan maupun sepeda serba ketinggalan dibandingkan teman-temannya.
Anak saya sangat cerdas loh, Bu. Nah, barangkali ibu atau teman-teman ibu bisa memberi pekerjaan kepada saya. Saya akan sangat berterima kasih sekali. Apalagi kalau ada pekerjaan di luar negeri untuk saya dan suami. Suami saya usianya 42 tahun dan saya 41 tahun sekarang. Tolong mohon cepat direspon ya, Bu. Ini menyangkut hidup dan masa depan anak saya semata wayang. Saat ini saja ia sedang menangis terus, katanya diledek temannya karena seperti tidak punya bapak. Karena sudah 5 bulan dia tidak ditengok bapaknya karena keadaan. Kami mulai diusir-usir orang tua juga. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Nyonya Mia DP. Oke, apa nasihat yang akan Ibu Reni utarakan, berikan? Kita dengar aja, kita simak. Bu Mia yang terhormat, ketika seorang anak menginginkan sepeda, mainan, atau sesuatu yang dimiliki temannya, mekanisme yang bekerja pada dirinya bukan rasa minder seperti ketika orang dewasa merasa ada banyak kekurangan di dalam dirinya. Karena kemampuan berpikirnya belum lagi mampu mendiferensiasikan atau membedakan dengan jelas antara saya dengan yang bukan saya. Jadi ketika temannya punya sepeda, pada awalnya ia menganggap ia juga berhak atas sepeda tadi. Hingga pelan-pelan ia belajar konsep milikku dan milik orang lain. Saya membahas masalah yang justru tak Anda tanyakan pada saya, karena hemat saya ini sangat penting untuk Anda ketahui saat ini. Orang tua, entah ayah atau ibu, tetapi biasanya para ibu loh, seringkali menjadikan anaknya sebagai referensi bagi permasalahan yang ada dalam dirinya. Dan ketika menelisik untuk menemukan pembenarannya, standar atau ukuran yang dipakai adalah apa yang berlaku pada orang dewasa. Pemikiran atau keyakinan yang belum tentu secara objektif memang benar, sehingga ia butuh melakukan pembenaran. Contoh konkretnya adalah yang Anda ceritakan itu, anak 3-4 tahun tak punya rasa minder. Nampaknya Andalah yang sedang dilanda perasaan ini dan kemudian Anda meyakini, yakni di bawah sadar tentunya, bahwa gejala-gejala minder juga ada pada anak Anda. Dengan demikian Anda bisa menguatkan lagi perasaan tadi dengan mengatakan pada diri, tuh kan, anak sekecil dia saja sudah merasa minder, apalagi aku ibunya. Dengan keyakinan ini, mulailah ibu memperlakukan anak dengan pemikiran bahwa ia melindungi anaknya dari rasa minder tadi. Sudah deh, anak orang miskin, tak usah dekat-dekat cucunya Pak Haji. Dan sejenisnya. Karena ini didengarnya terus-menerus, maka anak percaya bahwa ia berbeda dengan orang-orang yang selalu didengung-dengungkan ibunya. Saat itulah dia belajar tentang perbedaan dirinya dengan orang lain, tetapi dalam kemasan yang tidak positif. Dampaknya bagi perkembangan kepribadiannya. Ketika usianya bertambah dan perkembangan proses berpikirnya sudah sampai pada taraf memahami apa yang disebut percaya diri maupun tidak percaya diri, yang paling banyak ia miliki adalah pengetahuan bahwa ia memang tidak percaya diri. Maka jadilah ia benar-benar tak percaya diri. Siapa lalu yang memperkenalkan ketidakpercayaan diri ini pada mulanya? Tentunya ibunya. Dan mirisnya, ketika ide ini sudah tertanam, maka sepanjang hidupnya anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang terus mengumpulkan fakta, informasi, dan utamanya pengalaman dalam interaksinya untuk justru memperkuat bibit-bibit tidak percaya diri.
Bila ia beruntung, ia akan punya pengalaman yang memberinya wawasan baru bahwa yang model begini tak guna dipertahankan. Jadi, ia akan melakukan hal-hal untuk mengikis rasa mindernya. Sayangnya, yang lebih banyak terjadi yakni justru ia memperkuat hal ini sehingga makin dewasa ia makin sangat tidak percaya diri. Bagaimana saat ia diganggu teman dengan menanyakan ayahnya? Karena ayahnya ada, Anda selalu bisa meminta suami untuk menceritakan pada anaknya bahwa karena mencari uang di kota lain, maka ayah tak selalu ada di rumah. Dalam kesempatan ia datang, perbanyak interaksi ayah anak sehingga anak Anda punya perbendaharaan pengalaman dan ingatan. Kayak bank memori kayak gitu, yang positif tentang ayahnya. Biasanya makin banyak ini dilakukan di usia balita, makin tertanam lekat di hati anak. Sesuatu yang bisa ia jadikan modal untuk meyakini bahwa kalau toh kelak ayahnya benar-benar lenyap dari hidupnya, ia sudah punya keyakinan bahwa ayah sayang kok padanya. Hanya saja ada kendala di luar kemampuannya yang menyebabkan ia tak bisa bersama-sama kini. Ini berbeda loh dengan terbentuknya sebuah gambaran di dalam diri bahwa ayah tak bertanggung jawab dan meninggalkan saya dan ibu. Mudah-mudahan setelah membaca jawaban ini Anda bisa mulai menyibukkan diri dengan justru mencoba menanamkan hal-hal positif di dalam diri anak Anda di antara begitu banyak keterbatasan yang ada kini. Saran pertama saya, bicarakan dengan suami bahwa anaknya sudah membutuhkan kehadiran dirinya untuk mempersiapkan masa depan anak, utamanya dalam membangun kepribadiannya agar ia tumbuh jadi sosok yang tangguh menghadapi tantangan hidup. Apakah suami tak perlu tahu tanggung jawabnya? Jelas perlu. Jelas perlu dan harus. Tetapi buatlah agar kesadaran ini tumbuh bukan karena ia disudut-sudutkan terus dengan pernyataan, katanya S2, IPK selangit, kok nganggur sih? Buatlah agar rasa sayangnya pada Anda dan anaknya membuatnya lebih terpacu untuk fight, untuk mencari peluang kerja dengan lebih gigih lagi. Angka pengangguran memang tinggi ya Ibu Mia, sehingga kalau tak punya kemampuan yang spesifik dan dibutuhkan oleh dunia kerja, peluang tak akan besar. Apalagi kalau belum sudah meletakkan diri tinggi karena merasa punya pendidikan yang baik. 10 tahun yang lalu dalam seminggu naik taksi, belum tentu saya bertemu dengan pengemudi yang sarjana. Namun sekarang begitu naik taksi dan ngobrol dengan pengemudinya, paling sedikit D3 rata-rata mengatakan, kalau saya sok gengsi perut lapar bu, yang penting halal. Realistis sekali walau tetap saja membuat sedih hati saya. Sementara saya kok susah sekali mendapat orang yang mau merawat mertua saya yang sudah sepuh ya bu. Pengasuh yang usianya 40 ke atas masuk angin terus, yang muda telepon-teleponan terus, sementara yang sudah punya anak tiap sebentar dikunjungi anak dan suaminya, mengambil dari yayasan penyalur babysitter dan suster, malah kabur terus. Karena nyatanya mereka tak punya pendidikan suster, cuma ibu-ibu muda dan gadis muda. Daripada menganggur pakai baju putih dan merasa diri suster. Dari pengalaman menyaksikan susahnya mencari orang yang tepat, bisa betah dan punya rasa sayang pada nenek yang diasuh, saya lihat ciri yang sangat jelas ada pada anak-anak usia muda tadi. Tak mau menekuni sesuatu untuk waktu yang lama, mudah bosan dan jenuh, membuat keputusan tanpa dipikir panjang tentang manfaatnya dan ingin cepat punya uang banyak, tetapi tak merasa harus merintis dari bawah. Kalau makanan, golongan ini persis seperti
Mie instan. Wah, daftar ini bisa panjang Bu Mia. Saya cuma bisa sedih memikirkan betapa makin rapuhnya orang muda berusia produktif. Mau gaji besar, kerja tak berkeringat, posisi tinggi dengan melupakan bahwa para bapak atau orang kaya yang selalu kita jadikan standar pencapaian sukses kan memulai hidupnya juga bukan dari posisinya sekarang. Mulai dari bawah juga. Nah, mudah-mudahan Anda kini bisa berpikir ulang bagaimana strategi agar suami cepat bekerja, berkumpul dengan istri dan anaknya, dan bagaimana Anda bisa memulai usaha, tidak menjual kue. Tetapi bagaimana dengan keterampilan lain yang Anda miliki? Gado-gado selalu laku loh, Bu. Makanan matang untuk suami istri yang bekerja. Jangan segan menyurati saya lagi kalau ada perkembangan ya Bu Mia. Salam sayang. Oke, udah selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, juga mungkin ada pengalaman seperti ini. Jadi ya itu nasihatnya tadi untuk kalian dan aku juga. God bless you. Mati yang itu cerah hari ini. Udah, aku mau istirahat dulu. Aku mau upload ini ya. Dadah. Ketemu lagi nanti ya.